Apapun mereka menyimpan rahasia itu keluar dia. Karena ini roh kan energi semakin turun ke bumi ini semakin menekan, semakin tinggi. Nanti orang yang misalnya diperiksa sama jaksa, dia bisa ngibulin, tau-taunya dia dihukum 2 tahun. Nanti dia gak bisa tidur, gelisah bingung. Dulu itu saya sebenarnya itu korupsinya 50 M, tapi saya lobby sana sini bisa dibuat di datanya 20. Sekarang ini kayaknya saya berdosa, masuk neraka saya ini. Nanti dia nyanyi lagi, Pak Jaksa tolong itu, kata dia. Apa? Hakim akhir zaman kan udah turun ke dunia, saya masuk neraka nanti. Dulu kan kita pernah nanti dia cerita sendiri itu. Nah disitulah hadirnya Yesus nanti mengampuni. Karena yang kita harapkan itu sebenarnya kejujuran. Ya, misalnya Anda punya ijazah palsu, nggak usah repot lah ketemu Yesus ini. Kami tahu kok, palsu nggak punya kamu itu saya tahu. Lebih baik kamu jujur aja. Karena dengan kejujuran itu pertobatan terjadi. Nah, sehingga hukuman itu bisa diberikan adil dan kamu mati masuk surga. Jadi ya maka Yesus dikatakan datang di hari jam itu menyelamatkan. Tapi dia awalnya menghakimi dulu. Karena tanpa dihakimi manusia kan nggak keluar. Nah, roh penggoda kan keluar. Jadi sebenarnya konsep kita ini adalah menyelamatkan. Jadi nggak usah menemukan cara-cara tipu-tipu apa segala macam di hari zaman itu nggak bisa. Sejak 1964 itu sampai hari ini dan selamanya nggak usah. Karena Allah itu udah bilang, kamu semua saya buatin rumah, kamu mau saya sekolahin, saya kasih makan kamu di dunia ini. Nggak kerja nanti mau saya carikan kerjaan. Itu janji dia loh. Kok repot amat. Yang penting kita berdoa, kita bekerja, sewaktu kita rezeki itu akan datang sendiri. Saya udah pernah sampaikan ke Anda, tidak masuk akal. Saya itu cuman gaji 24.000, golongan 2C 80%. Dan beras 10 kilo. Begitu berkeluarga gajinya 46. Guru STM nih. Dengan 20.000, 20 kilo beras tiap bulan. Ngontrak. Kok bisa bikin rumah, bisa beli mobil, bisa kuliah, bisa juga dengan masyarakat bersilaturahmi, orang nyumbang ya kita nyumbang. Gajinya cuma 46.000 loh. Gaji PNS itu mulai naik itu kan sesudah 98. 2000-an kan? 400, 500, 600. Buat rumah ini aja 30 juta. Korupsi enggak. Saya tidak korupsi, nggak apa-apa, nggak tahu duitnya dari mana. Tapi Tuhan memberikan jalan. Kita nanam singkong, ya, kita nanam sawit, karet, buat bibit. Jadi Tuhan itu sayang sama manusia itu. Jadi kalau secara hitung-hitungan matematika tidak ketemu. Kalau Anda punya uang sekarang di bank misalnya 50 juta. Gajinya cuma sekian, dari mana? Padahal Anda jujur. Itulah kasih karunia yang tiada batas dari Allah itu. Syukur itu. Udah, Anda akan diberikan berlimpah. Berkat berlimpah dan selamat masuk surga. Yesus, amin.